Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Pada pertemuan ini Bapak akan membahas masalah pokok ekonomi. Ya, yang pertama dulu Bapak akan membahas masalah pokok ekonomi dari klasik. Ya, artinya ada 3. Yang pertama adalah produksi. Itu artinya bagi kegiatan produksi, ya, terdapat bermasalah, ya. Jadi bagaimana pengadaan bahan baku, kemudian proses produksi, dan peningkatan hasil produksi. Nah itu kalau kita melihat dari sisi produksi. Jadi masalahnya adalah bagaimana pengadaan bahan baku, bahan mentah, kemudian prosesnya bagaimana, dan bagaimana meningkatkan hasil produksi. Kemudian yang kedua, masalah pokok ekonomi itu distribusi. Ini menyalurkan dari barang dari konsumen ke dari produsen ke konsumen. Ini distribusi. Ini masalah juga, ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, konsumsi. Konsumsi artinya menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Nah itu masalah pokok ekonomi menurut klasik. Kemudian kita lanjutkan masalah pokok ekonomi dari versi modern, ekonomi modern. Ada 3 juga sama. Yang pertama, apa dan berapa yang akan diproduksi. Jadi sebelum kita membuat barang itu, kira-kira apa yang akan diproduksi, ya. Nah ini yang menentukan sekali dalam kesuksesan dalam bidang usaha. Nah ini menyangkut bagaimana jenis barangnya, berapa jumlah barangnya yang akan diproduksi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya agar barang itu laku terjual, gitu. Nah ini masalah ini menyangkut dengan teknologi, cara memproduksi atau metode memproduksi, ya, yang digunakan untuk memproduksi barang, ya. Kemudian berapa jumlah tenaga kerja, mesin apa yang digunakan, bahan mentah apa yang akan digunakan. Itu masalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi. Nah ini, ya. Masalah ini menyangkut siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Nah itu, ya. Jadi ini kalau kita menjadi nanti seorang wirausaha bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, insya Allah kita akan jadi seorang pengusaha yang sukses. Kita lanjutkan sekarang dengan membahas sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu ada 4, ya. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, teknik produksi secara turun-menurun dan sederhana. Yang kedua, sedikit menggunakan modal dan pertukaran dengan sistem barter. Artinya sistem barter itu menukarkan barang dengan barang. Seandainya kita ingin beras, kita punya ayam. Jadi beras ditukar dengan ayam. Itu yang ketiga, belum mengenal pembagian kerja dan terikat oleh tradisi, ya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat, ya. Jadi di sini yang dominan pemerintah seperti itu, ya. Sehingga ciri-cirinya, 1, sumber daya produksi dimiliki oleh dan dikuasai oleh negara. Jadi negara menguasai segalanya. Orang tidak bisa atau kita tidak bisa memiliki faktor produksi, ya. Nah, seperti itu. Jadi negara yang mempunyainya. Yang kedua, rakyat tidak memiliki kebebasan memilih pekerjaan. Jadi yang menentukan pemerintah, si A, si B, kamu kerja di sini, seperti itu. Yang ketiga, kebijakan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Nah itu sistem ekonomi komando, ya, yang perlu kalian ketahui dan mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan kalian mengerti. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Ciri-cirinya yang pertama adalah
sumber produksi dimiliki oleh masyarakat atau individual. Jadi pemerintah tidak campur tangan. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung. Jadi silahkan saja bebas seperti itu. Yang ketiga, timbul persaingan dalam masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Ya, nah positifnya ya persaingan ekonomi kan ada persaingan berarti bagaimana kita memproduksi barang yang unggul berbeda dengan yang lain. Yang keempat, setiap kegiatan ekonomi didasarkan pada keuntungan, jadi laba yang diutamakan seperti itu. Ya, yang terakhir ini pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi. Jadi harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar, pergerakan permintaan dengan penawaran. Kita lanjutkan. Kemudian sistem ekonomi yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nah, ini gabungan campuran dari sistem ekonomi komando dengan sistem ekonomi pasar. Ya, kalau kita lihat ciri-cirinya. 1. Pemerintah dan swasta melakukan kegiatan ekonomi, ya. Jadi satu pihak pemerintah, di lain pihak juga masyarakat ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, adanya mekanisme pasar, ya, tapi pemerintah ikut campur tangan. Jadi tadi ya, jadi harga itu dipantau oleh pemerintah, tapi tidak sepenuhnya. Jadi yang menentukan juga permintaan dan penawaran, tapi pemerintah memantau, ya, kalau terjadi lonjakan harga seperti itu. Yang ketiga, terjadi persaingan ekonomi, tapi pemerintah melakukan pengawasan. Jadi dalam sistem ikut campur itu persaingan ekonomi ada, ya, tapi pemerintah mengawasi seperti itu. Yang keempat, terjaminnya kestabilan ekonomi sebab adanya kerjasama pihak swasta dengan pemerintah, ya. Kalau kemudian yang kelima, kebebasan berusaha sehingga mendorong kreativitas dan inisiatif. Jadi dalam sistem ikut campuran kita masyarakat diberi kebebasan, ya, dalam bidang ekonomi sehingga mendorong kreativitas dan inisiatif. Beda dengan komando tadi kan, pemerintah langsung campur tangan atau pasar seluruhnya oleh individual. Kalau ini keseimbangan seperti itu. Yang keenam, terdapat pengakuan hak individu terhadap sumber produksi meskipun ada pembatasan. Jadi dalam sistem ekocampuran itu hak individu juga diakui, ya. Nah itu, tapi tidak sebebas ekonomi pasar. Jadi pemerintah mengawasi itu, dibatasi seperti itu, ya. Nah itulah yang pertemuan ke-7 kalau tidak salah pada semen ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.